dengan pertemuan yang kemarin, ya, yang sudah saya share di grup, yaitu di grup apa namanya, maupun di e-learning, ya, di grup. Mohon maaf ya sambil saya membetulkan tablet, ya, tablet drawing yang sudah saya share ya pada pertemuan 9, yaitu di grup maupun di Google Classroom serta di learning, ya. Saya ingin mengingatkan kembali ya apa yang telah saya sampaikan. Saya khawatir jangan-jangan cuma klik absen saja ya, tapi ada beberapa orang yang nggak melihat materinya apa. Saya yakin itu ada. Nah, untuk mengingatkan kembali ya, saya akan apa namanya membahas yang saya sampaikan kemarin tersebut. Ya, itu intinya. Oke, kemarin adalah tentang apa? Masih ingat? Ya, yaitu impuls, ya, dan momentum. Ya. Apa itu momentum? Momentum itu dimiliki, intinya ya, saya merangkum saja ya apa yang saya sampaikan kemarin ya. Momentum itu dimiliki oleh setiap benda yang bergerak, setiap benda yang bergerak. Nah, karena benda tersebut bergerak, maka dia punya kecepatan. Jadi sekali lagi, momentum itu adalah dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Karena benda itu tersebut pasti punya kecepatan. Nah, terus apa? Secara matematis seperti apa? Yaitu momentum disimbolkan biasanya dengan P, yaitu hasil perkalian antara massa benda tersebut dikalikan dengan kecepatan benda tersebut. Nah, kalau kita lihat ya dari persamaan tersebut, maka satuannya adalah M itu satuannya kilogram, ya. Kemudian kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Nah, itu yang disebut dengan momentum. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan impuls. Impuls itu apa? Impuls itu disebut juga dengan perubahan ya momentum. Ya. Itu impuls, perubahan momentum. Ya. Nah, kalau momentum itu dimiliki oleh benda yang sedang bergerak, tapi kalau dalam bergerak itu ya tidak ada perubahan, maka tidak memiliki impuls. Ya, karena sekali lagi bahwa impuls itu adalah momentum yang berubah atau perubahan momentum. Jadi, kalau saya tuliskan delta P sama dengan P posisi akhir dikurangi P awal. Nah, ini hanya delta P. Atau bisa dituliskan impuls itu I. Nah, I. Nah, atau ini bisa saya tuliskan M V2 dikurangi M V1, yaitu karena masanya kita anggap tetap konstan ya. Ya. Jadi M V2 min V1 atau M kalikan delta P ya, delta kecepatan. Nah, itu yang disebut dengan impuls. Nah, atau ada yang menuliskan bahwa impuls adalah gaya yang dikeluarkan ya, dalam waktu tertentu. Ya. Jadi ada yang ngomong bahwa impuls adalah perubahan momentum atau delta P. Ada juga bahwa impuls itu ya ini sama ya. Impuls itu adalah gaya yang dikeluarkan pada selang waktu tertentu. Misalnya ya Ronaldo ketika menendang bola itu kan membutuhkan gaya. Nah, delta T itu adalah kaki Ronaldo
ketika menendang bola itu selama berapa detik. Mungkin tidak ada 1 detik, tapi milidetik. Nah, itu delta T-nya. Ya. Jadi menyentuhnya itu berapa detik itu delta T. Bukan dari tadi benda yang diam kemudian sampai benda tersebut berhenti, itu delta T itu bukan. Ya. Bukan ya. Jadi delta T itu sangat cepat. Nah, kita lihat ya, berarti kalau seperti ini harusnya momentum dan impuls itu satuannya sama. Ya, kita cek ya. F itu satuannya adalah Newton, delta T itu satuannya detik. Nah, harusnya kan sama nih, satuannya adalah sama dengan ini. Ya, harusnya sama. Ya. Nah, kita cek Newton itu apa? Newton itu M kali A kali detik. Ya, M kali A yaitu Newton, gaya. Yaitu apa? Yaitu kilogram kalikan percepatan A itu meter per sekon kuadrat. Ya. Kalikan dengan S itu detik. Maka ini coret. Maka satuannya adalah kilogram meter per sekon. Nah, sama kan? Jadi ini sama dengan ini. Jadi cocok. Sekali lagi, ya satuannya harus sama ya karena hanya pengurangan saja, hanya perubahan saja gitu ya. Jadi ini buktinya bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, jadi satuannya ya harus sama. Ya, kalau kita cari memang betul sama. Oke ya, clear ya, tidak ada permasalahan untuk ini. Kemudian yang berikutnya, ketika benda itu bergerak, ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu tumbukan atau tabrakan. Ya, tumbukan, ya boleh, atau tabrakan. Itu tidak menutup kemungkinan. Ya. Jadi misalkan ada suatu benda, ya, ini masanya A, kecepatannya A, bergerak ke kanan. Ini benda A. Ya, ini ada benda B, bergerak ke kiri. Nah, ini punya massa dan punya kecepatan. Nah, tidak menutup itu akan terjadi suatu tabrakan atau tumbukan. Nah, ketika terjadi tumbukan atau tabrakan, maka akan berlaku dua hukum, ya. Akan berlaku ya dua hukum, ya. Yang pertama, ya, ada yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Ya. Ya. Apa itu kekekalan momentum? Bunyi dari hukum kekekalan momentum adalah momentum sebelum terjadi tuburukan atau tabrakan itu adalah sama dengan momentum benda setelah terjadi tabrakan. Tadi momentum itu apa? Momentum itu adalah P, ya kan? Ya, kan P. Ya. P sebelum sama dengan P2. Ya. Ya. Hukum kekekalan momentum. Atau apa? Delta P-nya itu adalah 0. Karena apa? P2 sama dengan P1, yaitu P2 dikurangi P1 karena sama kan 0. Maka ini syaratnya tidak ada perubahan momentum. Atau momentum pada kondisi pertama sebelum terjadi tuburukan itu saya pakai 1 ya, setelah terjadi tuburukan pakai angka 2 ini. Itu adalah sama. Nah, kalau ada dua buah benda ini bagaimana? Ya sebelum terjadi tumbukan, misalkan di atas berarti M A VA, ya kan? Momentum kan M kali V. Plus karena ada dua benda MB kali PB, ya kan? Sama dengan ya. Ini adalah M karena kita anggap massa tidak berubah, MA VA ini boleh pakai aksen
boleh pakai 2. Kalau ini pakai 1 ya ini VA1, ini VB1. Ini boleh pakai 2 atau pakai aksen. Ya, terserah Anda ya. Jadi 2 itu bisa sama dengan aksen. Jadi begini ya. Saya pakai aksen aja ya. Jadi sama dengan P aksen. Ini P2, saya coret, ini P aksen saja. Ini saya coret P aksen ya dengan P. Ini P saja. Ini P ya. P sebelum ya ini tanpa aksen, ini P sesudah P aksen. Maka P aksen dikurangi P sama dengan 0. Atau ini ya. Ini berarti MB VB aksen. Nah, ini yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Kemudian yang kedua, ya, kemungkinan akan berlaku, sekali lagi ini berlaku atau tidak antar tergantung kasus ya, tapi ada 2 hukum yang terjadi. Ya. Oke. Yang kedua yaitu hukum kekekalan energi kinetik. Ya. Jadi energi kinetik ya benda dan energi kinetik apa sesudah dan sebelum itu seperti apa. Jadi hukumnya bagaimana sih hukum kekekalan energi kinetik? Hukum kekekalan energi kinetik itu akan berbunyi ya energi kinetik EK sama dengan EK aksen ya seperti tadi. Atau tadi ya setengah MA VA kuadrat plus setengah MB VB kuadrat sama dengan setengah MA aksen kuadrat ditambah setengah MB setengah, ini saya tulis di sini ya, setengah MB VB kuadrat, aksen kuadrat. Nah ini. Jadi ini hukum kekekalan energi kinetik. Nah, jadi sekali lagi pada peristiwa tumbukan atau tabrakan antara dua belah benda akan terjadi 2 hukum yang mempengaruhi, yaitu ada yang disebut dengan hukum kekekalan momentum, ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi kinetik. Rumusnya seperti ini. Ya, oke, clear ya. Nah, kemudian kalau sudah saya hapus ya. Saya clear aja ya. Kemudian macam-macam tumbukan ya. Macam-macam tabrakan ya. Macam-macam tumbukan. Ya, tabrakan. Itu ada berapa? Ada 3. Yaitu yang pertama adalah lenting sempurna. Ya, lenting sempurna. Yang kedua adalah lenting sebagian. Dan yang ketiga adalah tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. Ya. Terus apa sih ciri khasnya lenting sempurna? Lenting sempurna itu yang pertama, ya cirinya adalah dia itu berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya. Yang berikutnya, karena terjadi lenting sempurna, maka koefisien restitusi
restitusi atau kelentingan, ya, koefisien kelentingan, atau biasanya disimbolkan E itu sama dengan 1. Apa itu E? Ya, E itu rumusnya minus, ya, PA aksen dikurangi VB aksen, jadi setelah, ya, dibagi dengan PA minus VB. Oh, sorry. Ini tidak ada aksennya, ya, VB. Ini tidak ada ini, ya. Nah, itu. Ini. Jadi akan berlaku E sama dengan 1. E-nya itu apa? E-nya ini tadi. Minus VA. Minus VA aksen min VB aksen dibagi VA minus VB. Nah, ini. Ya. Karena berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan momentum, maka tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian energi selama terjadi tumpukan. Nah, yang berikutnya adalah tadi, ya, bunyi kekekalan momentum rumusnya sudah ada, energi kinetik sudah ada yang tadi. Kemudian yang berikutnya adalah lenting sebagian. Lenting sebagian itu ciri khasnya adalah yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum. Itu berlaku. Ya. Tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sekali lagi, untuk ciri khas lenting sebagian, itu berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Loh, kenapa? Karena pada proses lenting sebagian itu terjadi kerugian. Nah, terjadi kerugian energi. Kenapa? Karena sebagian itu berubah energinya. Mungkin ketika tabrakan, ya, berubah, ada yang hilang menjadi energi suara, energi gesekan, dan sebagainya. Ini karena ada energi yang berubah. Nah, energi yang berubah. Ya, maka tidak terjadi hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa? Ya, karena berubah atau ada delta EK. Delta EK itu adalah EK aksen, berarti sesudah dikurangi EK sah. Nah, ini EK aksen berarti ada benda A dan ada benda B. Ini juga sama, ada benda A dan benda B. Sekali lagi itu, ya. Nah, kemudian ciri khas yang lainnya adalah harga koefisien restitusinya itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, justru sebagian peristiwa terjadinya tabrakan itu kebanyakan ini lenting sebagian. Ya. Jarang sekali, ya, yang ini, ya. Yang tidak sama sekali juga jarang. Sekali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ketika terjadi tabrakan itu ada energi yang berubah, ada energi yang hilang. Berapa besarnya energi yang hilang? Ya ini, delta EK, yaitu EK aksen dikurangi EK. Kayak clear, ya. Kemudian yang berikutnya tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali berarti tetap berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku, ya, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi sama dengan yang ini, ya, tidak terjadi hukum kekekalan energi kinetik, itu tidak berlaku, tapi momentum itu berlaku semuanya, ya, gitu. Kemudian ciri khasnya adalah harga E-nya sama dengan 0. Nah, karena E-nya sama dengan 0, itu dipastikan, ya, kecepatan benda yang pertama VB aksen sama dengan VA aksen. Artinya apa? Kalau setelah terjadi tabrakan,
itu benda pertama diam, maka benda yang kedua juga akan diam. Kalau benda pertama itu setelah terjadi tabrakan bergerak ke kanan, maka benda yang kedua pun akan terjadi ke kanan. Pokoknya sama. Ya, kalau diam berarti nol ya, sama-sama nol. Nah, ini. Ya. Berapa besarnya energi yang hilang? Ya, besarnya energi yang hilang tentunya bisa dicari, yaitu dengan cara yang tadi. Ya, sama dengan ini. Ya, gitu ya. Oke, itu dulu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, kalau mau menanyakan, monggo. Sudah cukup jelas ya. Saya mohon supaya Anda tidak ngantuk, ya, tetap fokus pada kuliah siang kita hari ini. Minta tolong ada tugas yang harus kita selesaikan pada siang hari ini. Ya, kita selesaikan bareng-bareng, ya, jangan khawatir. Minta tolong semuanya ambil ballpoint, ya, semuanya ambil alat tulis dan saya bacakan untuk tugas yang kita selesaikan, yang harus kita selesaikan pada siang hari ini. Minta bantuannya teman-teman semuanya untuk mengambil alat tulis, ya, untuk mengambil ballpoint, untuk mengambil kertas, dan tentunya yang pegang HP, ntar HP-nya dipakai untuk kalkulator, ya, untuk hitung-menghitung, ya. Jadi multi tasking ya HP Anda. Ada yang untuk ikut ini Zoom, ada ntar dipakai untuk menghitung atau berfungsi sebagai kalkulator. Ya, saya memberikan kesempatan ya 1 menit ya Anda untuk menyiapkan ballpoint dan kertas. Sekali lagi supaya Anda tidak ngantuk dan saya minta Anda semuanya mencatat kemudian mengerjakan bareng-bareng. Ya, minta tolong. Soal seperti ini dari tahun 2017 ya sampai 2020 ya 2016 sih. Itu alhamdulillah saya keluarkan tipe soal yang seperti ini. Jadi hati-hati ya. Kenapa Anda perlu saya tekankan pada pertemuan hari ini karena memang saya selalu mengeluarkan soal dengan tipe yang seperti ini. Ya. Oke. Ya. Kita tunggu ya, minta bantuannya untuk menyiapkan ballpoint ya dan kertas ya untuk mencatat serta kalkulator. Kalkulator mungkin boleh pakai HP Anda. Ya. Saya tunggu ya 1 menit ini. Ya. Oke. Sudah semuanya? Mohon kalau ada yang belum bersuara minta tolong. Sudah semuanya? Ya. Sudah, Pak. Oke. Oke ya, sudah ya. Saya mendikte ya, terus Anda catat ya dan kita kerjakan bareng-bareng latihan soal ini. Sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya tiap tahun tipe soal seperti ini saya keluarkan ya, jadi hati-hati. Oke, soalnya adalah bola ya dengan berat 10 kg, bola dengan berat 10 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dan menabrak bola lainnya yang masanya 25 kg ya, bergerak saling mendekat ya, dan berlawanan arah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Sekali lagi, ada 2 buah bola
Bola yang pertama adalah beratnya 10 kg, kecepatannya 5 meter per sekon. Bola yang kedua beratnya atau masanya 25 kg, tapi kecepatannya 10 meter per sekon, bergerak saling mendekati. Ya, karena punya kecepatan bergerak saling mendekati itu pasti berlawanan arah. Kemudian tentukanlah, ya yang pertama tentukanlah kecepatan masing-masing bola setelah terjadi tumbukan. Tentukanlah kecepatan masing-masing bola setelah terjadi tumbukan. Ya. Apabila sudah A, koefisien tumbukannya, apabila koefisien tumbukannya atau koefisien tadi ya, restitusinya, ya bahasa lainnya, 2/3. B, tumbukannya terjadi tidak lenting sama sekali. Tumbukannya terjadi tidak lenting sama sekali. C, tumbukannya lenting sempurna. Tumbukannya bersifat lenting sempurna. Yang berikutnya, tentukanlah energi yang hilang. Tentukanlah energi yang hilang. Tentukanlah energi yang hilang apabila koefisien tumbukannya 2/3. Apabila koefisien tumbukannya 2/3. Oke ya. Ya, minta tolong jangan cuma mencontoh saja. Harapannya Anda semua itu ikut mengerjakan ya, ikut mengerjakan dan membantu saya ya. Seperti biasa kalau soal-soal fisika harus selalu ada diketahui ya, diketahui atau Anda biasanya D1 gitu ya. Saya nulis saja diketahui, yaitu massa misalkan yang pertama MA. MA tadi berapa, Mas? Mbak? Minta tolong. 5 meter per sekon. Oh, bukan, masanya. Oh, 10 kilogram. Oh, yang pertama 10 kilogram ya. Iya. Ya. Kemudian kecepatannya VA-nya itu tadi 5 meter per sekon. 5 meter per sekon ya. Massa benda B 25 ya kalau nggak salah. 25. Terus kecepatan awalnya 10 meter per sekon. 10 meter per sekon. Nah, minta tolong ini diperhatikan. Kalau ada soal seperti tadi, itu kan petunjuknya apa? Dua benda itu bergerak saling mendekati. Kalau punya kecepatan, Anda saling mendekati, pasti berlawanan arah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau saya gambarkan, untuk memperjelas saja ya, kalau ada cerita yang kayak tadi, saling mendekati pasti kan kayak gini, itu pasti berlawanan arah. Nggak mungkin tadi saling mendekati terus tidak berlawanan arah, saling mendekati pasti akan kayak gini. Nah kalau yang satu di sini ke sana, ya misalkan ini tidak ada, nah ini berarti saling menjauhi. Ini kan tidak ya. Jadi saya gambarkan yang kayak tadi ya. Nah ini kalau ada soalnya berlawanan arah, berarti apa? Yang satu harus negatif. Ya karena melawan. Saya serahkan pada Anda bebas. Kira-kira yang positif mana? Yang negatif mana? Sekali lagi, kalau petunjuk soalnya adalah bergerak, saling berlawanan, itu ada yang diasumsikan positif, ada yang negatif. Tidak boleh tidak. Itu yang sering terjadi kekeliruan pada mahasiswa. Ya. Nah, tadi ditanyakan
banyak ya. Nah, berarti apa? Ya, ditanyakan yang pertama kan V setelah ya, VA aksen dan VB aksen. Apabila E-nya 2/3. Ini yang A. Yang ke B, ini sama yang ditanyakan, tapi E-nya 0. Kan tidak terjadi tidak lenting sama sekali. Yang C itu apa? E-nya sama dengan 1. Yang D itu apa? Delta EK. Apabila E-nya adalah 2/3. Saya kira dong semuanya ya. Ini berarti kalau seperti ini berarti ada benda MA, ada VA. Ini juga sama. MB ada VB. Nah, misalkan ya, kalau saya VA-nya positif, berarti VB-nya yang harus negatif. Begitu pula sebaliknya. Kalau saya VB-nya positif, maka VA-nya yang negatif. Karena apa? Petunjuknya adalah saling berlawanan. Berarti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, rumus umumnya apa? Sekarang pada semua tumbukan akan terjadi apa? Tadi teorinya pasti terjadi hukum kekekalan momentum. Anda kerjakan aja hukum kekekalan momentum. MA, VA, plus MB, VB sama dengan MA, VA aksen, plus MB, VB aksen. Ini semuanya, karena untuk mengerjakan ini semuanya, itu Anda harus pada tahapan ini. Harus ya. Jadi ini dulu. Jangan energi kinetik, tapi kekekalan momentum dulu. Ya, kekekalan momentum. Nah, ini Anda masukkan M-nya adalah 10 kg, VA-nya adalah 5, MB-nya adalah 25. Nah, karena VA-nya saya positif, maka karena soalnya adalah berlawanan, maka VB-nya saya negatif. Atau Anda sebaliknya, silakan Anda boleh mengerjakan sebaliknya. Saya tulis minus 10. Ya. Yang ini kita tidak tahu kejadiannya, maka diasumsikan positif semuanya. Jadi 10, PA-nya kan mau ke kanan, mau ke kiri, kita nggak tahu. Jadi diasumsikan positif semuanya. Ya. Kemudian 25, VB aksen. Jadi ini adalah berapa? 50 dikurangi 250 sama dengan 10 VA aksen plus 25 VB aksen. Berarti ini berapa? Minus 200. Betul ya? Minta tolong saya dikoreksi kalau saya keliru. 10 VA aksen plus 25 VB aksen. Nah, kita bagi 5 saja ya. 200 dibagi 5 ketemunya 40 ya. Betul ya? 2 PA aksen ditambah 5 PB aksen. Ini persamaan yang pertama saya anggap. Gitu. Ya. Clear ya? Nggak ada yang ditanyakan yang ini. Ya. Kemudian soal yang berikutnya adalah ya, E-nya ini kan 2/3. E-nya 2/3 berarti ya 2/3 sama dengan minus, tadi rumus awalnya adalah VA aksen ya dikurangi VB aksen ya dibagi tadi VA-nya adalah berapa? Ayo minta tolong 5 dikurangi, ingat ini yang sering keliru itu di sini. Tadi kan berlawanan berarti dikurangi minus. Minus 10. Minus 10, Pak. Ya, 10. Berarti 2/3 sama dengan VB aksen. Kenapa? Ini saya pindah ke sini saja ya. Jadi minus kali minus kan positif ya, minus VA aksen ya. Mudeng ya. Sekali lagi ini ya, mudeng ya. Ini kali minus kan minus VA, ini minus kali minus positif. Saya taruh depan. Dibagi 5 minus minus berarti positif. 15. 15. Ya, ini coret ya. Coret, coret.
Ini berapa? 1 ya. Ya kan? Ini 5, ya kan? Berarti 5 kali 2, betul ya? 10. VB aksen minus VA aksen. Nah, ini menjadi ya persamaan yang kedua. Ada yang ditanyakan, ini biasanya kelirunya di sini. Yang nggak konsisten. Karena tadi kan berlawanan arah, maka minus, ya jangan lupa, minus kurangi minus, itu positif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Ya, ini mau menjawab soal yang A. Nah, setelah itu dari persamaan, ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh, saya kira jago matematika semuanya ya, minus 40 sama dengan 2, ya, VA-nya mau dirubah dulu boleh, ya mau bolehlah. Ini saya rubah ya, 10 plus ini pindah saja ya, VA aksennya pindah ke sini ya, jadi positif ya, VA aksen sama dengan VB. Berarti 2 dikalikan VA tetap VA aksen. Ini VB aksennya kan kayak gini ya, mudeng ya. Ini pindah mudeng ya, mudeng semuanya ya. Plus 5, VB-nya saya pakai yang ini, yaitu berapa? 10 tadi ya, ditambah ini kan ke sini ya, pindah plus VA aksen. 10 VA aksen. VA aksen. Nah, berarti berapa? Minus 40 sama dengan 2 VA aksen ya. 5 tak kali ini kali 10 positif berapa? 50 ditambah 5 VA aksen. PA dan VA dikumpulin jadi 1, yaitu berapa? 7 VA. 7 VA aksen ya, jangan lupa. Ya. Kemudian 50 pindah ke sini ya, jadi minus ya. Minus 90. 90. Ya, berarti berapa? Minta tolong pakai kalkulator. Makanya saya minta VA aksen sama dengan minus 90 bagi 7, Mas. Berarti minus, Mas. Berapa, Mas? Minta tolong biar Anda ikut. Sekali lagi, VA aksen sama dengan minus 90 dibagi 7. Minta tolong ada yang bersuara berapa dan ada yang Minus 12,86. 12,8. berapa? 12, minus 12,86. 12,86 meter per sekon. Ya. Ini artinya apa kalau VA aksen minus? Artinya apa? Bendanya itu, jadi dia itu kan bergerak ke kanan positif. Berarti ntar kalau setelah terjadi tabrakan, itu dia kan mantul ke kiri. Jadi kira-kira ntar seperti ini. Mantulnya ke sana. Ini VA aksen. Karena harganya negatif ya. Jadi del gitu ya. Jadi setelah ke sini positif, dia mantul ke sini. Itu buktinya nilainya negatif. Makanya dari tadi itu kita biarkan saja ya, positif atau negatif, pokoknya netral itu positif gitu ya. Ya, ketemunya otomatis ini. Clear ya, nggak ada permasalahan ya. Saya hapus yang lainnya ini, yang ini saya hapus. Ya. Pak, maaf mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Itu kalau misalkan itu kan rumus yang pertama VA aksen min VB, terus yang di bawahnya VB aksen min VA. Itu kalau misalkan dibalik kan Bentar, Mas Raka ya? Iya, Pak. Iya, gimana? Itu kan rumus awalnya VA aksen min VB aksen per 5 min dalam kurung min 10. Iya. Terus yang persamaan bawahnya itu kan 10 sama dengan VB aksen min VA aksen. Yang terus diubah sama Pak Roni, 10 plus VA aksen sama dengan VB aksen. Iya. Kalau itunya kebalik kan bisa artinya beda, Pak. Yang VB kan rumus di awal itu apa enggak apa-apa, Pak? Rumus di awalnya kan VA aksen min VB aksen. Yang di bawahnya itu VB aksen min jadi
min VA aksen. Sedangkan VB-nya jadi 10 plus VA aksen sama dengan VB. Tidak masalah. misal- Yang penting konsisten. Oh, yang penting konsisten. Ya, Ya, Pak. itu. Kalau Nggak itu apa-apa. tadi Nggak siapa apa-apa. tahu nanti jadi salah. Nggak apa-apa. Ntar coba. Kalau ada yang beda, ntar share screen saja. Ntar kalau bimbang, kita bareng-bareng koreksi. Nggak apa-apa ya. Ya semangat saja. Coba Anda gitu kan. Itu terus ntar, oh Pak, kok saya beda ya Pak ya, bla bla bla. Kita koreksi bareng-bareng. Ya gitu ya, masyarakat. Nggak masalah, Ya, yang makasih penting ya, Pak. konsisten. Ya, nggak Ya. apa-apa masyarakat. Terima kasih. Jadi ini boleh ya, yang penting Anda konsisten. Misalkan 2/3 sama dengan minus VA aksen minus VB aksen. Boleh ntar minusnya itu jangan dikalikan yang atas, tapi yang bawah. Boleh kok. Jadi 2/3, ini kan tadi 15, berarti ini minus 15. Tapi rumus atasnya jadi VA aksen minus VB aksen, tidak dibalik. Yang penting sekali lagi matematikanya harus konsisten. Itu intinya. Clear ya Mas Raka ya? Ya, terima kasih sudah mau berdiskusi. Saya lanjutkan ya, ntar pokoknya Anda hitung, terus kalau misalkan ada yang keliru, atau ada yang merasa nggak cocok dengan apa yang saya sampaikan, kalau saya salah ya saya akan mengoreksi saya sendiri, tapi kalau misalkan Anda yang salah, kan alhamdulillah, dan saya kan tidak ngecing ya gitu ya, enggak apa-apa, justru kita terjadi diskusi. Itu yang saya suka ya, jangan khawatir lah masalah ini ya. Oke ya, clear ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya, saya menggunakan rumus ini yang bawah itu tadi kan, 10 plus VA aksen sama dengan PB aksen. Karena VA aksen ini kan sudah ketemu, minus 12,86. Saya maksudkan aja, 10 minus 12,86 sama dengan PB aksen. Maka PB aksennya gampang. Ya, menjadi minus 2,86 meter per sekon. Ini artinya apa? Artinya setelah terjadi tubrukan, A itu bergerak ke sana. Ini VA aksen. Ya kan? Hasilnya negatif. VB aksen pun ternyata tetap ke sana. Iya. Nah, itu terbukti. Makanya jangan Anda langsung, oh ini kalau yang positif jadi negatif, negatif jadi enggak, ini. Jadi ke kiri semuanya. VB aksen, cuma kecepatannya adalah 2,86. Jadi ini buktinya. Clear ya? Itu soal yang nomor A. Nah, sekarang soal yang nomor B, yang tidak lenting sama sekali. Yang tidak lenting sama sekali, saya yang ini ya, saya hapus. Ya. Mohon maaf, ini saya hapus. Jadi untuk yang A, berapa kecepatan setelah terjadi tumbukan? Ya ini jawabannya. Setelah terjadi tumbukan, minus 12,86, terus VB-nya minus 2,86. Nah, kemudian soal yang berikutnya, kalau misalkan E-nya tadi 0 ya, E-nya 0. Ya, saya lanjutkan, E-nya 0. Kalau E-nya 0, tinggal dimasukkan saja, E-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Ya karena minus, buktinya ya, VA aksen, VB aksen per ya VA minus VB ya sama dengan 0, itu ntar akan ketemu VA aksen sama dengan VB aksen. Nah ini dari sini. Maka kalau seperti itu, kamu bisa mengerjakan ini, dimasukkan saja. Ya, ini soal yang B ya, ketika E-nya sama dengan 0, VA aksen sama dengan VB aksen. Berarti ini kan walaupun terjadi tidak lenting sama sekali, tapi terjadi apa? Hukum kekekalan momentum. Ini kan hukum kekekalan momentum, Berarti ini dipakai terus persamaan yang ini. Dimasukkan saja dari sini ke sini. Ya berarti berapa? Ya saya tulis minus 40 sama dengan 2. Anda boleh mau VA mau VB boleh ya. Saya misalkan VB ya sudah 2 VB aksen, ini kan dimasukkan sini karena VA sama dengan VB plus 5 VB aksen, ntar akan ketemu sama. Maka VB aksen sama dengan minus 40 dibagi 7. Ketemunya berapa? Minta bantuannya. Ini sama dengan VA aksen juga. Berapa Mas? Mbak, minta tolong yang aktif
Minus 5,71. 5,7. Jangan lupa minusnya. 5,71. Iya. Jangan lupa minusnya ya, karena ini betul dan salah tergantung minus. Artinya sangat beda, jadi hati-hati. Ini juga 5,71 meter per sekon. Sudah. Ini sama ya, karena tadi ya ini ya. Nah, clear ya. Nah, kemudian yang C. C-nya itu adalah E-nya sama dengan 1. E-nya sama dengan 1. 1 sama dengan ya minus VA aksennya kita tidak tahu, justru minus VB aksen dibagi, yaitu berapa? VA-nya itu tadi berapa, Mas? Mbak? VA awal? 5 ya? Atau 10? Saya lupa. 5. Oh, 5. 5 dikurangi 5, Pak. minus 10. Kan kayak tadi, toh? 10. Ya, berarti sama dengan berapa? Minta tolong. Ini saya coret ya, yang sini ya. Ini kan tidak dipakai ya. Ini saya coret. Saya hapus. Saya hapus. Ya, oh. Ini ya. Saya hapus. Oke, saya kembalikan ke sini. Berarti ini apa? Ini ke sini. Berarti ini kan minus, kurangi minus jadi positif ya. 15 sama dengan berapa? VB minus VA aksen. Ya, atau 15 plus VA aksen sama dengan VB aksen. Sudah. Ini persamaan ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Yaitu berapa? Ya tulis saja minus 40 sama dengan 2 VA aksen ditambah 5 dikalikan 15. Mohon maaf, tadi saya ada yang keliru enggak ya? Tolong dikoreksi tadi yang kalau saya salah ya, yang jawaban yang A. Ini ternyata 15 ya. 15 ditambahkan VA aksen. Jadi minus 40 sama dengan 2 VA aksen plus 5 kali 15, 75 plus ya 5 kali 5 ini VA aksen. Maka VA tambah VA 7 VA. Minus 40 di minus 75 berapa? 115 minus 115 ya. Ada yang ditanyakan? Kalau saya keliru mohon untuk dikoreksi ya. Jadi jawabannya ini adalah berapa? Ini minus ya, sorry, minus 115. Berapa, Mas? Minta tolong bantuannya supaya Anda tidak hanya melihat saja PA aksen, jawabannya minus berapa? Minus 16,43. 16,43, Pak. Minta tolong ya, supaya Anda juga ini. Ini satuannya meter per sekon ya. Nah, ini. Tadi teman Anda sudah menghitung. Nah, kemudian yang B-nya. Yang VB-nya, VB aksen. Kalau VB aksennya berarti saya pindah. Sorry. VB aksennya berarti bagaimana? Ya sudah. Karena kan ketemunya itu. Ya. Kalau ketemunya itu ya sudah saya masukkan 15 sama dengan VA aksen plus betul ya. Oh, 15 plus VA, mohon maaf. 15 plus VA, ini ya, saya dari sini ya, ini sama dengan VB
sen. VA-nya sudah ketemu, sudah 15 karena minus itu 16,43 PB aksen. Maka PB aksennya ketemunya adalah minus 1,43 meter per sekon. Nah, jadi untuk yang A yaitu E-nya sekian sudah ketemu nilai kecepatannya baik A maupun B. Untuk E-nya 0 juga sudah ketemu. VA aksen sama dengan VB aksen. Yang ke C, yang E-nya sama dengan 1, lenting sempurna itu juga sudah ketemu. Yaitu VA aksennya adalah 16,43, VB aksennya minus 1,43. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan yang D, biar tuntas. Ya, pertanyaan yang D, berapa sih energi yang hilang ya? Energi yang hilang itu berapa sih? Nah, kita lihat energi yang hilang pada A, pada E-nya 2/3 kan sudah dihitung tuh. Energi pada yang A, kecepatannya kan sudah dihitung. Iya. Yaitu ya berapa tadi? Minta tolong. Rumusnya kan energi yang hilang delta EK sama EK. dengan EK aksen dikurangi EK awal. EK ya awalnya berapa? Yaitu setengah. Massa A-nya berapa, Mas, Mbak? Yaitu 5. Betul ya? Oh ya 5. VA-nya itu massanya adalah 10. Sorry ya. Massanya 10. Ya, massanya adalah 10. Berarti setengah dikalikan massa A-nya 10, VA-nya adalah 20, VA kuadrat ya, berarti 25. EK pertama kan itu ya. EK-nya A ditambah EK-nya setengah MV kuadrat ditambah setengah MB kuadrat. Massa benda B adalah 25 ya. Kemudian kecepatannya negatif tapi kuadrat. Ketemunya ya positif ya, minus 10. Kan kuadrat ya, minus 10 kali minus 10. Jadi positif. Minta tolong Mas Mbak bantuannya yang pegang kalkulator 10 kali 25 250, berarti ini 125 ya, ditambah 50 kalikan 25 itu berapa? Ya. 1250 ya Mbak ya. Iya. Betul ya? Berarti ketemunya 1375. Betul tidak Mbak? Mohon maaf saya kalau keliru ya Mbak. Eka setelah setengah kalikan 10, VA aksennya tadi berapa Mbak? Mohon maaf saya sudah terhapus. Tadi berapa? Jawaban yang A. Men 12,86. Nah, tapi dikuadratkan kan jadi positif ya Mbak ya. Plus Iya, Pak. setengah kalikan 25, terus minus berapa? 2,86 ya. Nah, saya jadi ingat. Betul ya? Nah, ketemunya Iya, berapa Pak. Mbak? Mas, minta tolong. Soalnya saya pakai nggak pakai kalkulator biar ini kira-kira ketemunya berapa? Ini positif aja nggak apa-apa karena dikuadratkan ya. 5 dikalikan 12,86, 12,86. Ditambah ya 25 bagi 2 itu 12,5 dikalikan 2,86 dikalikan 2,86. Kira-kira berapa Mbak ini ketemunya? Mohon bantuannya, saya minta supaya saya tidak sendiri. Berapa Mas Mbak? 826,898 itu yang pertama, Pak. Oh gitu. Kalau ini semuanya, kira-kira kalau semuanya Mas, berapa Mas? Minta tolong. Harus mengerjakan ntar karena pakai kalkulator ya. Berapa Mas ini? Yang ini? Silakan.
Berapa, Mas, Mbak? Mas, Mbak, ini berapa? 929,143. 9, 29 koma. 143. Betul ya, 929, Mbak? Ya, Bentar. yang lainnya minta tolong berkontribusi. Ya. Betul tidak? Minta tolong, halo, Assalamualaikum. Ini ikut dihitungkan saja. Ya, sudah saya kerjakan ya, tinggal Anda kan mencet kalkulator saja, HP saja. Ini minta tolong apakah betul yang disampaikan teman Anda? Ketemunya 929,143, saya bulatkan ya 14. Atau bagaimana minta tolong? Yang lainnya, ya. Iya Pak, sama hitungan saya. Gimana, Mas? Iya Pak, sama. Betul ya, 929. Iya. Ya. Oke, kita buktikan ya. Ini berarti apa? Tadi delta EK itu adalah EK aksen 929,14 dikurangi 1375. Pasti ketemunya negatif. Itu menunjukkan apa? Ya terjadi kerugian. Nah, ini tolong Anda kerjakan. Ya. Ini terjadi kerugian, makanya ketemunya delta EK-nya, ini delta EK-nya itu ketemunya negatif. Karena ini tadi terjadi kerugian. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, monggo ya. Silakan saja ya. Apa namanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, sebagai pelatihan soal ya, soal yang kedua ya Anda kerjakan ya, dan soal yang pertama tadi tetap Anda kerjakan walaupun sudah ada jawabannya ya, tadi sudah ada jawabannya, dan ntar soal yang kedua juga Anda kerjakan. Ada 3 soal. 1 soal lagi akan saya cari ya. Ntar seperti biasanya tiap 1 minggu harus dikirim ke Google Classroom. Oke ya. Silakan kalau ada yang masih bingung dengan yang tadi, mungkin yang saya hitung, Pak Roni, itu tadi kayaknya keliru. Monggo silakan ya. Ya, silakan saja. Ya. Monggo. Tidak ada? Halo, Assalamualaikum. Tidak ada? Tidak ada Pak. Ya. Enggak Pak. Ya, oke. Ntar jangan khawatir yang masih bingung, yang mencatat mungkin tadi Pak Roni terlalu cepat atau apa. Pertemuan hari ini tetap saya rekod dan saya masukkan ke YouTube, dan tentunya seperti biasa akan saya share di Google Classroom. Terima kasih ya. Ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum.